Ayah dan bunda mengajarkan buah hati tentang konsep finansial atau ekonomi bukan berarti memintanya untuk irit atau bahkan pelit. Itu adalah pemahaman jahiliyah tentang makna ekonomi. Konsep pendidikan finansial seperti itu terilhami dari seorang filsuf Inggris yang bernama Adam Smith. Ia dikenal sebagai bapak ekonomi materialis yang melahirkan ideologi kapitalis dan sosialis. Ia berpendapat bahwa kebutuhan manusia lebih banyak daripada kekayaan alam yang tersedia. Jadi menurutnya, kita harus irit agar segala kebutuhan dapat terpenuhi. Pemahaman itu salah besar dan harus kita jauhi. Di sisi lain, pemahaman yang salah tersebut menyebabkan manusia cenderung untuk berlebih-lebihan dalam menggunakan hartanya agar tidak dikatakan sebagai orang pelit. Mereka mendidik anak-anaknya dengan kehidupan yang glamor dan penuh kesombongan, berlomba-lomba dalam menghaburkan uang. Efeknya, tumbuh penyakit wahan di dalam hati mereka. Apa itu penyakit wahan? Cinta dunia dan takut mati. Padahal perlu ayah dan bunda ketahui, pelit dan boros adalah sifat tercela dan yang akan memperburuk citra keluarga. Lalu apa yang dimaksud dengan pendidikan finansial? Dalam Islam, pendidikan finansial untuk buah hati berarti mengajarkannya untuk hidup seimbang. Ketika buah hati terlalu boros, ayah dan bunda harus menasihatinya untuk lebih hemat. Sebaliknya, ketika buah hati terlalu irit atau pelit, ayah dan bunda pun harus menasihatinya untuk sering berinfak. Maka cerdas finansial berarti bersikap seimbang dalam mengelola pengeluaran, tidak boros dan tidak pelit. Kita harus menyisihkan sebagian penghasilan untuk ditabung, meskipun sedikit. Kita juga harus menyisihkan sebagian penghasilan untuk bersedekah, meskipun sedikit. Dengan begitu, ada keseimbangan dalam manajemen keuangan. Ayah dan bunda tidak hanya menggunakan penghasilannya untuk pengeluaran hari ini, tetapi juga untuk tabungan hari esok, di dunia, dan di akhirat. Di dalam Al-Quran, tidak pernah disebutkan kata israf, yakni berlebih-lebihan, kecuali dalam konteks yang buruk. Tapi coba kita ingat-ingat, sesering apa kita berlebih-lebihan saat makan? Seandainya kita tidak melakukannya, niscaya klinik dan rumah sakit akan tutup, sebab hampir semua penyakit sekarang ini sumbernya adalah berlebihan ketika makan, minum, plus merokok. Sekarang coba kita hitung lagi, berapa banyak di antara kita yang berlebih-lebihan dalam membeli pakaian, properti, dan kendaraan. Padahal Allah Ta'ala telah berfirman, yang artinya, "Hai anak Adam, kenakan pakaianmu yang indah setiap kali memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan." Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-A'raf 31. Oleh karena itu kita harus mendidik buah hati agar senantiasa hidup seimbang secara finansial, menjauhkan dari sifat pelit dan sifat boros. Tentu sebaik-baiknya cara untuk melakukannya adalah dengan keteladanan dari ayah dan bunda, serta kakak-kakaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pada hari kiamat, seorang hamba tidak akan bisa melangkahkan kakinya sampai ia ditanya tentang 4 hal. Pertama, untuk apa ia menghabiskan umurnya? Kedua, untuk apa ia menggunakan ilmunya? Ketiga, dari mana ia dapatkan hartanya dan kemana ia keluarkan? Terakhir, untuk apa ia manfaatkan tubuhnya?" Hadis riwayat Tirmizi. Maka ayah dan bunda harus membiasakan buah hati untuk mempertanggungjawabkan uangnya, dari mana dan untuk apa. Ayah dan bunda pun harus memberikan pemahaman kepada buah hati bahwa harta atau uang tersebut merupakan milik Allah Ta'ala. Ia hanya diizinkan untuk memakainya sesuai dengan aturan Allah Ta'ala, sang pemilik aslinya. Tidak boleh digunakan untuk kemaksiatan, karena hal itu menyalahi perintahnya. Pun tidak boleh digunakan secara boros atau kikir.